Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masih melanjutkan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan masih pada paragraf yang ke-73, pembahasan bahwa Allah Jalla wa Ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan huruf dan suara. Dan telah kita sebutkan bantahan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dari dua sisi atas orang-orang yang mengatakan ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka bukan dengan huruf dan suara Allah, akan tetapi Allah menciptakan pohon mengeluarkan suara. Dan ini telah menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, fitrah dan akal. Kemudian sisi yang ketiga, al-wajh ats-tsalits, sisi yang ketiga, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Abu Ayyub? Nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah Abdul Halim. Barahan. Naam, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Abdul Halim ayahnya. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى. Artinya, maka nama yang diambil dari sebuah makna, maka tidak mungkin boleh dinamakan kecuali memiliki makna itu. Nama yang diambil dari sebuah makna tidak mungkin boleh diambil kecuali dengan makna tersebut. Maksudnya apa? Beliau menyebutkan fasmul fa'il, ismul maf'ul, was-sifah al-musyabbahah wa af'alut tafdhil yamtani' thubutu ma'naha duna ma'na al-masdar allati hiya mushtaqatun minhu. Isim fa'il di dalam bahasa Arab, yakni subjek, dikatakan isim fa'il. Yang belajar bahasa Arab pasti faham. Wasmul maf'ul, isim maf'ul, yakni objek, dan sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah seperti kalimat hasan, dan isim tafdhil, yakni kalimat superlatif. Maka tidak mungkin bisa tercapai nama-nama ini, lafaz-lafaz ini, kecuali memiliki makna yang hakiki. Kemudian beliau menyebutkan wan nasu muttafiquna ala annahu la yakunu mutaharrik wala mutakallim illa biharakatin wa kalam. Maka tidak mungkin di dalam bahasa Arab, hatta di dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin ada pihak dikatakan berbicara atau bergerak tapi tidak ada sifat bergerak dilakukannya, atau tidak ada sifat berbicara yang dilakukannya. Mungkin ini Abu Rayhan kita katakan si fulan berbicara tapi enggak ada berbicara, atau si fulan bergerak tapi dia enggak bergerak. Mungkinkah ini? Tidak mungkin. Jelas. Ini dari sisi bahasa. Fala yakunu muridun illa bi iradah. Artinya enggak mungkin dia memiliki sifat berkehendak kecuali dia melakukan apa? Kehendak itu. Ya kan? Tidak dikatakan seorang yang memiliki kehendak kecuali dia memiliki kehendak. Ini diketahui secara bahasa dan secara akal. Wa kadzalika la yakunu alim illa bi'ilm. Tidak mungkin dikatakan si fulan yang berilmu kecuali dia memiliki ilmu. Wala qadir illa biqudrah. Tidak juga dikatakan si fulan yang memiliki kemampuan kecuali dia memiliki kemampuan. Wa nahwu dzalik.
ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر. Maka nama-nama yang diambil dari masdar tadi, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah dan isim tafdhil, tidaklah dikatakan pihak dengan nama-nama tersebut kecuali dia memiliki sifat dari masdar. Fa inna ma yusamma bil hayy man qamat bihi al hayah. Di dalam bahasa Arab tidak mungkin dikatakan sesuatu itu al hayy, yang hidup, isim fa'il dari al hayy, kecuali dia memiliki kehidupan. Wabil mutaharrik man qamat bihi al harakah. Itu saya yang diulang sebenarnya. Al mutaharrik, yang bergerak. Di dalam bahasa Indonesia subjeknya apa dikatakan? Yang bergerak, ya kan? Pakai yang. Hah? Yang bergerak. Yang bergerak. Ya. Hah. Intinya ketika dikatakan dia subjek, berarti ada predikat yang dilakukan. Predikat apa? Perbuatan. Jelas. Ini pembahasannya agak dalam sedikit, soalnya menyinggung istilah bahasa Arab, istilah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Arab kita nol. Makanya agak jauh nanti, enggak apa-apa. Tapi ini menunjukkan kuatnya ilmu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membantah dari seluruh sisi. Dari sisi tafsir, dari sisi bahasa, dari sisi ilmu usul fikih. Jelas. Kemudian beliau menyebutkan, fa amma man lam yaqum bihi musamma al-masdar fa yamtani an yusamma bismil fa'il wa nahwi min as-sifat. Maka siapa yang tidak bisa disematkan kepadanya nama-nama yang diambil dari isim masdar seperti isim fa'il, maka enggak boleh dia memiliki sifat tersebut. Contohnya yang berbicara. Tidak boleh dikatakan sebuah pihak yang berbicara kecuali dia memiliki sifat berbicara. Adapun ketika kita sandarkan kepadanya yang berbicara sementara dia tidak memiliki sifat berbicara, maka ini dusta. Dan ini bentuk naqs. Ya kan? Misalnya kita katakan si fulan yang ganteng, tapi dia bukan dikenal orang yang ganteng. Apakah ini menghina atau memuji? Hah? Abu Ikrimah, menghina apa memuji? Semua orang mengatakan dia enggak ganteng. Yang ijma dia enggak ganteng, misal. Kemudian ada yang mengatakan memuji engkau yang paling ganteng atau engkau yang ganteng. Maka ini sebuah hinaan. Jelas. Ini sebuah hinaan. Nah, yang dimaksud dengan ganteng di sini ganteng secara fisik tentunya, bukan hati, bukan ini yang dia maksud yang berbicara ganteng secara fisik. Fisikmu sangat ganteng, sementara ijma mengatakan dia enggak ganteng. Atau ijma mengatakan manusia si fulan itu hitam, kemudian ada orang yang mengatakan engkau sangat putih. Intinya apa? Enggak boleh disematkan kepadanya sebuah nama kecuali orang tersebut atau pihak tersebut memiliki makna yang dikandung oleh nama itu. Ya kan? Ini disepakati secara akal. Qala wa hadha ma'lumun bil i'tibar fi jami'in nadha'ir. Kata beliau ini konsepnya seluruh perkara itu sama. Wa dzalika li anna isma al-fa'il wa nahwa min al-mushtaqqat huwa murakkabun yadullu 'ala adh-dhat wa 'ala as-sifah. Karena isim fa'il di dalam bahasa Arab, isim fa'il yakni kalimat subjek ini mencakup zat dan mencakup sifat. Mencakup zat dan mencakup sifat. Wal murakkab yamtani' tahaqququhu biduni tahaqquq mufradatihi. Wa hadha kama annahu thabitun fil asma'il mushtaqah, fakadzalika fil af'al, مثل takallam wa kallam wa yatakallam. Naam, takallam wa kallam. Apa beda takallam wa kallam wa yatakallam? Takallam fi'il madhi, artinya dia yang berbicara. Takallam itu di dalam bahasa Arab mungkin dia berbicara tapi tidak ada lawan bicara. Tapi kalau kallama dia berbicara tapi ada lawan bicara. Kalau bahasa Indonesia enggak bisa diungkapkan kan? Pokoknya berbicara dengan, harus dengan. Nah, kallama isim fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Kallam fi'il mutaaddi. Takallama fi'il lazim. Kalau takallam perbuatan
yakni berbicara tapi tidak membutuhkan objek. Tapi kalau kallama wajib ada objeknya, ada lawan bicaranya, kallama. Jelas. Wa yatakallam fi'il mudhari'. Wa 'alima wa ya'lam. 'Alima fi'il madhi, mengetahui, wa ya'lam fi'il mudhari'. Wa sami'a wa yasma', mendengar fi'il madhi, wa yasma' fi'il mudhari'. Wa ra'a wa yara, wa hakadha. Wa nahwu dhalik. قيل أن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل. لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر. Tidak ada perselisihan antara manusia, subjek dari sebuah perbuatan maka dialah yang melakukan perbuatan tersebut yang diambil dari isim masdar. فإذا قيل كلم أو علم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم وهو المعلم. Sebenarnya itu yang diulang. وكذلك التعلم والتكلم والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم. فإذا قيل تكلم فلان أو كلم فلان فلانا ففلان هو المتكلم والمكلم. Jelas. Jadi kalau dikatakan fulan kallama fulanan, Zaid kallama Muhammadan. Muhammadan pihak yang diajak bicara. Siapa yang berbicara? Zaid. Nah, ketika Allah mengatakan di surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, Allahu fa'il, kallama, ada pihak yang diajak bicara. Siapa itu? Nabi Musa alaihi salam, maf'ulan bih, maf'ul mutakallim. Wa taklima yani apa i'rabnya Abu Darda? Maf'ul mutlaq, yakni menegaskan dari perbuatan yang terjadi. Jelas. Seperti daraba Zaidun Muhammadan darban. Darban itu pengulangan dari perbuatan, menunjukkan benar-benar terjadi pukulan. Kalau ditambahkannya lagi darban qawiyan, yakni pukulan yang keras, menunjukkan sifat dari pukulan tersebut. Wa qauluhu ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami agungkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Sebagian minhum min litab'id, sebagian para rasul man kallama Allah. Man kallama Allah. Apa i'rab man, Abu Darda? Man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih objek yang dikedepankan. Man kallama Allah, yakni sebagian mereka ada yang Allah ajak bicara. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa qauluhu walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, ketika Allah mengatakan ketika Nabi Musa mendatangi tempat yang ditentukan dan waktu yang ditentukan, maka wa kallamahu rabbuhu. Lihat, rabbuhu fa'il. Apa fi'ilnya? Kallam. Hu di sini maf'ulun bih. Artinya Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa datang ke tempat yang ditentukan. Yaqtadi anna Allah huwal mutakallim. Ini enggak ada lagi bisa diubah-ubah. Pasti maknanya Allah yang berbicara. Fakama yamtani'u an yuqal huwal mutakallim bi kalamin qa'im bi ghairihi. Maka sebagaimana enggak boleh kita katakan huwal mutakallim, dia yang berbicara, tapi sifat berbicara itu berada pada pihak lain. Mungkinkah ketika dikatakan fulan berbicara, tapi sifat berbicara itu berada pada si A, bukan si B yang berbicara? Ini kan menyelisih akal. Yamtani an yuqal kallama bi kalamin qa'im bi ghairihi. Fahadhihi thalath awjuh, ahaduha annahu yalzam al-jahmiyah ala qawlihim an yakuna kullu kalamillahi khalaqahu atau khalaqahu Allah kalaman lahu. Ini sudah kita ulang sebenarnya. Konsekuensi dari ucapan Jahmiyah ketika mengatakan Allah berbicara, artinya Allah menciptakan pohon mengeluarkan huruf dan suara, berarti semua yang berbicara adalah ucapan Allah. Ucapan makhluk pun ucapan Allah. Ucapan Allah pun berarti ucapan makhluk. Ini konsekuensinya.
إذ لا معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه. Karena tidak ada makna bahwa Al-Quran ucapan Allah. Karena apa maknanya? Maknanya ketika makhluk berbicara, itulah ucapan Allah. Wa kullu man fa'ala kalaman, setiap pihak yang berbicara, walau fi ghairihi kana mutakalliman bihi indahum, maka walaupun sifat berbicara itu tidak berada pada pihak lain, maka dikatakan berbicara. Walaysa lil kalami indahu madlulun yaqumu bi dzati Rabb ta'ala. Law kana madlulan qa'iman yadullu li kaunihi khalaqa sawtan fi mahallin wad dalilu yajibu tarduhu, yajibu an yakuna kullu sawtin yakhluquhu lahu kadzalik. Wa hum yujawizuna an yakuna as-sawt al-makhluq ala jami' as-sifat fala yabqa farqu بين الصوت الذي هو كلام الله على قولهم والصوت الذي هو ليس بكلام. Nah, ini sudah kita singgung sebenarnya, cuma ini lebih rinci. Intinya, ketika Jahmiyah mengatakan Allah berbicara, apa makna Allah berbicara wahai Jahmiyah? Artinya Allah menciptakan makhluk berbicara. Konsekuensinya berarti yang berbicara itu tidak memiliki sifat berbicara. Ya kan? Karena sifat berbicara itu tidak terjadi pada zatnya, tapi kepada pihak lain. Kepada pihak lain. Berarti semua yang berbicara hakikatnya adalah Allah yang berbicara. Subhanallah, lihat bagaimana kejinya ucapan mereka ketika mengatakan bahwa semua ucapan makhluk berarti hakikatnya ditembakkan kepada Allah. Ini ucapan Allah. Berarti semua orang yang mengatakan ucapan yang fahisyah, ucapan yang mengandung kekufuran, kesyirikan, hakikatnya Allah yang mengatakan. Jelas. Kemudian yang kedua, anna as-sifah idza qamat bi mahallin kal ilmi wal qudrah wal kalam wal harakah ada hukmuhu ila dhalika al mahall wa la yaudu hukmuhu ila ghairihi. Ini sebenarnya penekanan yang kita sebutkan dari pembahasan yang kemarin. Taib. Adapun konsep Allah Jalla wa Ala ketika menyampaikan wahyu kepada para anbiya, ada beberapa konsep. Yang pertama, Allah menyebutkan wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Lihat di surah Asy-Syura ayat 51. Ini ayat penting. Ini konsep bagaimana para anbiya menerima wahyu. Di surat Asy-Syura ayat 51 Allah menyebutkan, dan tidak layak atau tidak terjadi pembicaraan antara Allah dengan manusia illa wahyan, kecuali dengan wahyu. Ini satu. Dan yang maksud dengan wahyu, ada yang masih ingat di kitab Ushulul Iman tentang makna wahyu. Wahyu itu sesuatu yang Allah buat di hati seorang hamba mengetahui apa yang Allah inginkan. Ada banyak makna wahyu secara bahasa. Au mi wara'i hijabin, atau makhluk itu berbicara dengan Allah di balik hijab, dan hijab Allah nur, hijab Allah cahaya, sebagaimana Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam ketika Mi'raj itu berbicara dengan Allah di balik hijab, yang dimaksud dengan hijab adalah cahaya. Atau yursila rasulan, atau Allah mengutus rasul, yakni malaikat Jibril. Ada berapa konsep? Yang pertama, Allah berikan wahyu. Yang kedua, berbicara di balik hijab. Dan yang ketiga, Allah utus malaikat. Yang pertama, wahyu yang Allah berikan kepada
para anbiya war rusul. Yang kedua, komunikasi antara Allah dengan para anbiya di balik hijab. Kemudian yang ketiga, Allah utus malaikat, yakni rasulan, artinya rusulan min al-malaikah. Fa Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan Allah, ini di konsep yang mana? Apakah wahyu, atau di belakang hijab, atau diutus dengan rasul? Abu Ikrimah, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tur, Barizki, Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, konsep wahyu, atau di balik hijab, atau Allah mengutus malaikat? Bagaimana komunikasi antara Allah dengan Nabi Musa ketika pembicaraan itu terjadi di Bukit Tur? Wadih, pertanyaan wadih, jelas, sangat jelas, sangat gamblang, dan jawabannya pun sangat mudah. Maksudnya wahyu di belakang hijab, atau dengan rasul, atau dengan malaikat? Wahyu. La, wahyu itu tadi Allah membuat rasul atau nabi mengetahui langsung di dalam hatinya, dipetikkan. An yakdzifullahu ilman, itu dia auha, isalu syai' lil ghair bi tariqatin khafiyah, memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan cara tersembunyi. Tidak ada berbicara kalau wahyu, tiba-tiba mengetahui, diwahyukan min wara'i hijab. Jelas, min wara'i hijab. Makanya kata Syekhul Islam, fakana taklimu Musa min wara'il hijab. Maka dialog antara Allah dengan Nabi Musa itu terjadi di belakang hijab. Karena ada jelas Allah sudah berbicara, masa wahyu lagi? Jelas. Ini wahyu yang sifatnya khusus. Maksudnya di situ wahyu ada yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ini kan dialog. Kalau wahyu itu tadi tidak terjadi apa? Tidak terjadi dialog. Tiba-tiba langsung Nabi dan Rasul mengetahui. Jelas. Sementara min wara'i hijab ada komunikasi, tapi mereka para Rasul dan Anbiya tidak melihat Allah. Makanya Allah katakan, wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah ay mubasharatan illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan, atau melalui perantara malaikat. Maka Al-Quran wahyu akan tapi datang melalui perantara malaikat. Wadih. Naam. Wa qala ya Musa, makanya ini jelas, ya nida, panggilan. Allah memanggil apa? Nabi Musa, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilihmu dari kalangan manusia. Tidak semua manusia dipilih oleh Allah yang menjadi rasul dan berbicara dengan Allah langsung, tapi di belakang hijab. Artinya Nabi Musa tidak melihat Allah langsung. Itu dia, min wara'i hijab, artinya tidak langsung melihat Allah. Begitu juga Nabi Muhammad ketika Mi'raj, itu juga apa? Min wara'i hijab. Wadih. Wa qala ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Lihat, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu hai Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selainnya, yani setelahnya. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ada banyak anbiya yang konsep mereka mendapatkan ilmu dari Allah melalui wahyu. Tamam. Wa atayna Daud wa Zabura, yakni atau diutus malaikat membawa kitab, rasulan, yakni irsalur rusul. Makanya Al-Quran itu melalui apa? Rasul. Yang dimaksud dengan rasul apa? Malaikat. Jelas. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Dan sebagian rasul dari kalangan manusia ada yang kami ceritakan kepadamu hai Nabi Muhammad.
min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik. Sebagian rasul ada enggak kami ceritakan. Menunjukkan juga bahawa Nabi Muhammad tidak mengetahui segala sesuatu kecuali apa yang Allah wahyukan. Wa kallama Allah Musa taklima. Lihat, Nabi Musa dikhususkan dari sekian banyak anbiya. Syuf al-ayah. Dan kami wahyukan kepada wahai Nabi Muhammad, kepada Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, dan kami wahyukan kepada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbat yang cucu-cucunya, Isa wa Ayyub wa Yunus dan selainnya, dan para anbiya yang lain. Kemudian apa? Wa rusulan, na'am, wa ataina Daud zabura. Berarti Nabi Daud mendapatkan ilmu dari Allah melalui rusulan, dengan rasul, yakni malaikat yang membawakan wahyu juga, tapi melalui perantara malaikat. Wa rusulan qad qasasnahum alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik. Kemudian Allah khususkan Nabi Musa, wa kallama Allahu Musa taklima. Menunjukkan bahawa Nabi Musa alaihissalam satu-satunya manusia yang berbicara dengan Allah langsung sementara dia di muka bumi. Satu-satunya. Ini keistimewaan Nabi Musa. Maka siapa yang menolak Allah berbicara, hakikatnya dia menolak keistimewaan Nabi Musa. Bahkan menolak hakikat dari risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Menolak Al-Quran. Kenapa? Al-Quran berarti makhluk. Ucapan pohon, ucapan makhluk berarti, bukan ucapan Allah langsung ketika Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Ini konsekuensi ucapan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentunya. Lihat, kata Ibn Taimiyah, wal wahyu huwa ma nazala Allah ala qulubil anbiya'i bila wasitah. Sesuatu yang Allah turunkan ke dalam hati-hati para anbiya tanpa perantara. Yani mereka para nabi tiba-tiba mengetahui sesuatu, dan ini datang dari Allah, dan ini khusus para anbiya dan rusul. Jangan sampai seseorang dari kalangan manusia biasa mengatakan ini ilmu ladunni. Apa itu ilmu ladunni? Pokoknya datang tiba-tiba ilmu, tidak tahu dari mana. Mungkin datang ilmu tapi bukan dari Allah, tapi dari syaitan, bisikan, talbis bagi orang-orang selain anbiya dan rusul. Qala falau kana taklimuhu li Musa innama huwa sautun khalaqahu fil hawa lakana wahyul anbiya afdal minhu. Lihat, ini subhanallah rincian dan lawazim yang disebutkan Ibnu Taimiyah. Sekiranya ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, bukan suara Allah yang didengar oleh Nabi Musa, akan tetapi suara pohon atau suara udara, ya kan, ucapan udara atau ucapan pohon yang Nabi Musa dengar, maka tentu wahyu para anbiya lebih utama dibandingkan apa yang didengar Nabi Musa dari ucapan Allah. Karena hakikatnya kalau ucapan Allah itu adalah makhluk yang diciptakan yang berbicara, ya kan, maka tidak ada lagi keistimewaan bagi Nabi Musa. Subhanallah, lianna ulaik araful ma'na al-maqsud bila wasitah. Karena para anbiya mayoritasnya mengetahui makna yang Allah inginkan. Sudah kita sebutkan, ilmu yang Allah petikkan di dalam hati para anbiya tanpa perantara. Wa Musa innama arafahu biwasitah. Sementara Nabi Musa alaihissalam, sekiranya makna konsep berbicara Allah sebagaimana konsep Jahmiyah, berarti Nabi Musa tidak langsung mendengar suara ucapan Allah, tidak langsung mendengar ucapan Allah, karena melalui apa? Melalui pohon atau melalui udara. Walihada kana ghulatul Jahmiyah min al-ittihadiyah wa nahwihim yad'una anna ma yahsul lahum min al-ilham afdal mimma hasala li Musa bin Imran, wa hadha min a'zami al-kufri bi ittifaq al-muslimin. Lihat, oleh karena itu subhanallah, satu bid'ah menggiring kepada bid'ah yang lain. Ghulatul Jahmiyah, para Jahmiyah yang ekstrim dari kalangan yang mengatakan semua makhluk itu adalah Allah, yani Allah masuk ke dalam seluruh makhluk. Mereka mengatakan bahwa ilham yang didapatkan oleh para wali itu lebih agung dan lebih mulia dibandingkan berbicaranya Allah dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan Nabi Musa sebagaimana konsep Jahmiyah
artinya makhluk yang berbicara, imma pohon atau imma udara. Sementara ilham yang didapatkan oleh para wali itu langsung dari Allah, ilmu ladunni. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tentu keyakinan ini di antara keyakinan yang paling kufur dan ini disepakati kaum muslimin. Nah, Ibnu Taimiyah subhanallah, yakni ayat min ayatillah. Kuatnya istinbat beliau menunjukkan lawazim dari sebuah ucapan. Nah, kemudian beliau menyebutkan walamma fahima salaf haqiqatan madhhabi haula'i wa annahu yaqtadi ta'til ar-risalah. Ketika para salaf meyakini dan memahami bahwa hakikat pemahaman Jahmiyah, apa pemahaman Jahmiyah pada konsep berbicara? Abu Ayyub, Abu Rashid. Nah, sulit Abu Rashid, sulit memahaminya, memahami konsep Jahmiyah, sulit, enggak kan? Apa yang dimaksud Jahmiyah ketika Allah berbicara? Artinya Allah menciptakan makhluk berbicara, imma pohon atau udara. Ini yang didengar Nabi Musa. Adapun Allah zatnya tidak mengeluarkan huruf dan suara. Sesimpel itu, Kak. Nah, ketika para salaf melihat pemahaman Jahmiyah ini sangat berbahaya, yang dimana hakikatnya menolak risalah Nabi Muhammad, yakni Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Fa innar rusula innama bu'itsu liyuballighu kalam Allah. Karena para rasul hakikatnya diutus itu untuk menyampaikan ucapan Allah. Bal yaqtadi ta'til at-tauhid. Bahkan pemahaman Jahmiyah pada konsep berbicara itu hakikatnya menolak tauhid. Kok bisa? Fa inna man la yatakallam wa la yaqumu bihi ilmun wa la hayatun huwa kal mawat. Kalau maknanya Allah Jalla wa Ala berbicara, artinya bukan Allah yang berbicara, tapi makhluk yang berbicara. Allah yang berilmu, artinya bukan Allah yang berilmu, tapi makhluk yang berilmu. Allah maha hidup, bukan Allah yang hidup, tapi makhluk yang hidup. Berarti hakikatnya Allah seperti benda-benda mati. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Taimiyah dan selainnya, Al-Jahmiyah ya'buduna al-adam. Jahmiyah menyembah sesuatu yang enggak ada. Enggak ada yang kamu sembah wahai Jahmiyah. Wal musyabbihah ya'buduna sanaman. Dan musyabbihah hakikatnya menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah seperti makhluk pada kaifiatnya. Bal man la taqumu bihi sifat fa huwa adamu mahad. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak memiliki sifat berarti dia enggak ada. Orang enggak ada sifatnya, apa yang mau ada bagi dirinya? Idz dzatun la sifata laha innama yumkin taqdiruha fi adh-dhihn la fi al-kharij ka taqdiri wujudi mutlaq la yata'ayyan wa la yatakhassas. Nah, mungkinkah Abu Ikrimah, mungkinkah ada sesuatu itu memiliki wujud tapi enggak ada sifatnya? Enggak mungkin kan? Nah, di kehidupan real yang memiliki wujud pasti memiliki sifat. Pasti memiliki sifat. Tapi pikiran kita mungkin ya, kita paksakan untuk memikirkan sesuatu tapi enggak ada sifatnya. Dan ini sebenarnya dikritik Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak mungkin memikirkan sesuatu tanpa ada sifat. Coba Abu Ayyub, pikirkan sesuatu tapi jangan pikirkan. Itulah hakikatnya. Pikirkan sesuatu tapi jangan pikirkan, karena kalau antum pikirkan berarti ada sifat nanti. Wadah. Pikirkan sesuatu tapi tanpa ada sifat. Coba, kayak mana, apa yang mau dipikirkan kalau enggak ada sifatnya? Berarti hakikatnya pikirkan sesuatu tapi jangan pikirkan. Iya kan? Kayak mana memikirkan sesuatu tapi jangan pikirkan sesuatu itu? Karena kalau kita pikirkan bakal muncul sifat. Mereka menolak sifat. Yani subhanallah, kalam safsatah. طيب يقول ابن تيمية فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الإطلاق لا صفة له. Nah, orang-orang filsafat dahriyah mengatakan Allah itu ada tapi tidak memiliki sifat. Itulah dia.
hakikatnya berarti nggak ada Allah itu. Artinya apa? Keyakinan mereka bahwa akal manusia mungkin membayangkan sesuatu tanpa ada sifat. Walaupun ini sebenarnya di dalam pikiran tidak mungkin terjadi, kan gitu. Ketika kita bayangkan sesuatu zat, nah zat itu pasti memiliki wujud, dan wujud adalah sifat. Makanya Nabi bilang ketika mengatakan sesuatu itu ada tanpa ada sifat, berarti hakikatnya pikirkan sesuatu tapi jangan pikirkan. Karena kalau antum pikirkan bakal muncul sifat. Iya kan? Karena zat nggak mungkin berdiri sendiri tanpa sifat. Kayak mana kira-kira Abu Rashid? Pikirkan sesuatu tapi jangan pikirkan. Nah, waqad ulima anna al-mutlaq bi syart al-itlaq la yujad illa fi adh-dhihn hatta hadha fi adh-dhihn la yaqa. Qultu hatta hadha fi adh-dhihn la yaqa. Kata Ibnu Taimiyah, sesuatu yang ada tapi tanpa sifat mungkin dipaksakan pikiran mungkin bisa membayangkannya. Tapi ini pun di pikiran enggak bisa terjadi. Kalau udah kita pikirkan sesuatu, pasti apa? Pasti muncul sifat, dan sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada zat, dan ini bukan lagi syartul itlaq. Wa haula ad-dahriyah yunkiruna aidan haqiqata taklimihi li Musa wa yaquluna innama huwa faydun fadha alayhi min al-aql al-fa'al. Subhanallah. Yani ini keyakinan falasifah ajibah. Karena memang hakikatnya mereka memahami sesuatu itu dari orang-orang Yunani. Katanya, lihat, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, maka yang sebenarnya pembicaraan yang terjadi itu sesuatu yang muncul, yakni Nabi Musa mendapatkan ilham sesuatu yang muncul dari al-aqlul fa'al. Apa al-aqlul fa'al? Yakni sebuah ilmu yang susah dideskripsikan, muncul tiba-tiba di hati seseorang begitu saja. Itulah di sisi mereka al-aqlu al-fa'al. Hakikatnya mereka menentang Allah. Mereka mereka tidak mengimani adanya Allah yang memiliki sifat. Allah itu bagi mereka al-aqlul fa'al, akal yang bereaksi. Dan yang dimaksud dengan akal yang bereaksi adalah ilmu. Naam, wa hakadha yaquluna fil wahyi ila jami' al-anbiya. Naam, subhanallah. Makanya kutub Ibnu Taimiyah rahimahullah ajibah. Tidak semua ulama menulis sebagaimana apa yang ditulis Ibnu Taimiyah, dan tidak semua orang bisa membaca kutub Ibnu Taimiyah karena butuh apa? Banyak ilmu alat, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, ilmu lughah, dan ilmu mustalahat mantiqiyah, mustalahat al-falsafiyah, istilah-istilah filsafat harus difahami. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru 74. Jadi membaca kutub Ibnu Taimiyah bukan hanya dibutuhkan ilmu bahasa, maksudnya ilmu nahwu sharaf, karena sebagian orang cukup belajar nahwu sharaf sudah cukup membaca kutub Ibnu Taimiyah. Lah. Sama sebagaimana kita membaca kitab-kitab kedokteran, misal bahasa Indonesia kitab kedokteran, apakah faham kita istilah-istilah yang digunakan? Nggak paham kan? Kenapa? Ya bukan, kita nggak terbiasa dengan istilah yang digunakan. Itu saya sebenarnya iskalnya. Taib. Kemudian paragraf yang ke-74 kan? Qala rahimahullah wal aqlu mauludun. Dan akal itu maulud. Maulud yakni yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. U'tiya kulla insanin minal aqli ma aradallah. Yang dimana setiap manusia diberikan oleh Allah akal sesuai dengan kehendak Allah. Yatafawatuna fil aqli atau fil uquli mithl adz-dzarrati fis samawat. Yang dimana manusia pada akal ini bertingkat-tingkat kuat dan lemahnya, sebagaimana zarrah fis samawat, sebagaimana bintang-bintang di langit. Bisa juga. Taib. Memang zarrah di situ apanya? Zarrah, bukan durrah. Qala wa yatlub
min kulli insan min al-amal ala qadri ma a'tahu Allah min al-aql. Kemudian manusia dituntut untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari akal. Menunjukkan apa? Al-aqlu manatut taklif. Al-aql manat at-taklif. Hukum perintah itu dibebankan kepada manusia sesuai dengan akalnya. Wadih, ma makna hada? Selama akal kita masih sehat, maka perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita wajib kita lakukan. Dan manusia pada akal ini ada dua atau ada tiga. Yang pertama, al-aqlut tam, akalnya sehat ya. Ini bukan secara fisik dia apa? Bukan orang yang idiot. Yang kedua, al-aqlun naqis, ini kurang seperti orang-orang idiot, ma'tuh dikatakan dalam bahasa Arab. Tahu kan orang-orang bukan idiot itu ada juga ada sindrom kayak anak-anak yang enggak begitu cerdas, enggak faham, enggak, yani memang fisikisnya pun apa? Kurang. Kemudian orang yang tidak berakal, yakni udah lepas, itulah orang yang gila, majnun. Walaupun sebenarnya hakikat orang gila itu bukan hilang akalnya secara mutlak. Kenapa? Karena dia mengetahui apa? Bahaya, ya kan? Antum bakarlah dia. Dia, yakni ketika dihidupkan mancis, dia datangi enggak api ini? Atau dia lari? Atau dibawa harimau? Dia lari, dia takut atau dia pegang harimau? Mayoritasnya orang yang gila takut dari harimau. Tetap konsep itu ada. Berarti dia masih bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang enggak berbahaya. Akan tetapi dalam hukum taklif, ketika diperintahkan dia enggak mau iltizam, dia enggak mau berpegang teguh dengan perintah. Oleh karena itu dia apa? Enggak bisa sholat. Kenapa? Ya ini enggak masuk ke dalam akalnya lagi konsep sholat ini. Saum, dia udah lepas bagi dia konsep saum, bahwa dia yakni enggak bisa lagi dia menerima bahwa ini adalah perbuatan, ini adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan, menahan segala yang membatalkan saum. Udah lepas bagi dia, makanya dia makan. Makanya enggak bisa orang gila itu apa saum, kan gitu. Tapi adapun akalnya dalam membedakan mana yang bahaya dan mana yang mudarat atau mana yang bermanfaat, dia masih ada. Makanya inilah yang dijatuhkan hukum taklif. Jelas? Karena dijelaskan dia Allah memerintahkanmu untuk saum. Dia ini ngomong apa? Kan dia enggak paham kan gitu. Jelas. Makanya dia lepas baginya hukum taklif. Wah, ini disebutkan di muqaddimah usul fikih tentang masalah taklif. Naam, azan. Yaqulu al-muallif rahimahullah, وليس الأقل باكتساب إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. Kata beliau, sesungguhnya akal ini bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan, akan tetapi dia adalah karunia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan datang pembahasannya apa yang dimaksud dengan akal itu tidak bisa diusahakan, yang tidak bisa diraih. Yang pertama, masalah yang pertama, makna al-aql. Apa makna al-aql? Al-aql di dalam bahasa artinya al-mani', yang menahan. Sesuatu yang menahan. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab juga dikatakan iqal, igal, pakai qaf sebenarnya, bukan pakai ghain. Cuma orang Saudi sebagian mereka membilang huruf qaf jadi gha. Iqal, kenapa diikat? Menahan sorban supaya enggak jatuh. Itu secara bahasa. Ada banyak contohnya. Jadi ain, qaf, wal lam itu makna artinya al-mani', menahan. Menahan apa?
Ini menahan, di mana seseorang bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan harga dirinya. Ya kan, makanya dikatakan ini berakal. Apa makna berakal? Ya, ini dia bisa menahan, dia bisa mengkontrol, dia bisa mengatur. Makanya anak-anak tidak berakal. Kenapa? Enggak bisa menahan dirinya. Oh, apa? Di fulan enggak berakal. Artinya apa? Enggak bisa mengkontrol dirinya, enggak bisa menahan dirinya. Taib. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masalah apakah akal ini ghariziyun am muktasab? Apakah akal itu yakni Allah ciptakan begitu? Allah ciptakan diri seseorang berakal, bisa menahan diri, bisa menahan emosi, bisa mengontrol, bisa memanage pribadinya. Atau muktasab, bisa dilatih? Wadah. Wal qawlu innal aqla gharizatun qala bihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa mu'zam as-salaf. Pendapat yang mengatakan bahwa akal itu adalah gharizah, sesuatu yang Allah ciptakan pada diri seseorang, seperti tabiat. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad dan mayoritas para salaf. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang akal, beliau mengatakan huwa nurun al-gharizah. Huwa nurul gharizah. Nah, yakni cahaya yang Allah tanamkan pada diri seseorang. Kemudian kata beliau, faedahnya ma'at tajarubi yazidu. Akan tetapi dengan melatih akan bertambah. Dengan melatih akan bertambah. Jadi memang sebenarnya seseorang enggak bisa mengatakan aku udah kayak gini lah sikapku, udah sifatku begini dari dulu. Enggak, bisa diubah. Ma'at tajarubi yazidu. Ini penting nih. Sebagian orang mengatakan tabiatku begini, aku suka kalau membentak orang. Memang kayak gini lah aku ngomong. Lah, apa gunanya Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak, kan gitu seterusnya. Ma'at tajarub yazid. Memang mungkin kayak gitu sikapmu di awal, tapi bisa dirubah. Dan akal ini juga mempengaruhi lingkungan. Makanya orang Medan cenderung lebih kasar, kan gitu kan? Kenapa? Lingkungan itu tadi. Nah, akal itu pun begitu juga. Jadi lingkungan mempengaruhi. Wa yaqwa bil ilmi wal hilmi. Ini faedah azimah dari Imam Ahmad. Lihat, akal itu bisa kuat dengan ilmu dan al-hilm, kesabaran, dilatih, ditahan. Akal itu bisa kuat dengan ilmu. Lihat, makanya ilmu kan orang belajar, ngaji gitu. Wal hilmi, dan berusaha untuk menerapkan ilmu itu, hilm, melatihnya. Wa yaqulu aidan fa huwa gharizatun la yu'raf illa bi fi'alihi fil qalbi wal jawarih. Akal itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada diri seseorang yang tidak diketahui kecuali dengan reaksi di dalam hati dan anggota badan. La yaqdir ahadun an yasifahu fi nafsihi wala fi ghairihi bi ghairi af'alihi. Maka akal itu tidak bisa disifatkan pada diri seseorang atau diri orang lain tanpa adanya reaksi, tanpa adanya reaksi dari seseorang. Nah, walaupun Al-Muhasibi mengkritik konsep ini dengan mengatakan innal aqla ma'rifah, sesungguhnya akal itu adalah ilmu pengetahuan. Wa qad za'ama qauman anna al-aqla ma'rifatun nazamaha Allah wa wada'aha fi 'ibadihi wa yattasi'u bil ilmi al-muktasab ad-dal 'ala al-manafi' wal madar walladhi huwa 'indana annahu gharizatun wal ma'rifah anhu takun. Ta'al khulasa min hadha, pernah kita sebutkan di kitab apa dulu? Akal itu ada banyak maknanya, ada 4 makna. Yang pertama, akal itu quwwatul ma'rifah, kemampuan untuk mengetahui.
atau biasa yang dikenal dengan IQ, intelligent question, quwwatul ma'rifah. Ini di antara makna akal. IQ-nya tinggi, akalnya tinggi. Naam, ini di antara makna akal. Jelas. Jadi orang yang akalnya tinggi berakal, orang yang ber-IQ tinggi. Naam, sahih. Tapi bukan hanya sampai di sini kan gitu. Ini yang pertama, makna yang pertama. Jelas bahwa akal itu apa? Quwwatul ma'rifah, kemampuan untuk menerima ilmu, yakni IQ. Yang kedua, bahwa akal juga maknanya EQ, emotional quotient, kemampuan mengontrol diri. Sebagian orang diberikan IQ tinggi tapi tidak bisa mengontrol diri. Itulah yang dikatakan hilm. Itulah yang dikatakan apa? Al-hilmu, yakni kemampuan mengontrol diri. Kemudian makna akal juga kemampuan untuk beramal, kemampuan untuk beramal. Al-amal bil ilm, afwan. Al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu ini dikatakan berakal. Makanya Allah menyebutkan di surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma' au na'qil. Sekiranya lah kami mau turut mendengar, yakni menuruti perintah Rasul dan beramal, ma kunna min ashabi as-sa'ir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Wadih. Ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, al-ulum ad-daruriyah, ilmu daruri. Itu masuk kepada IQ sebenarnya dengan dilatih. Nah, yang pertama, yang keempat, al-gharizah. Al-gharizah yakni sesuatu yang Allah ciptakan pada hambanya. Makanya akal itu sendiri susah untuk dideskripsikan, seperti ruh dia. Taib. Kemudian masalah muhimmah, di mana letak akal? Di mana letak akal? Aina maskan al-aql? Di mana letak akal? Apakah hati itu akal? Wadih. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya aina maskanul aql, fal aqlu qa'imun bi nafsil insani allati ta'qil. Akal itu berada pada diri manusia, yakni batin al-insan. Wa amma min al-badan fahuwa muta'alliqun biqalbihi. Adapun dari sisi fisik, maka dia berkaitan dengan hati. Sebagaimana yang Allah katakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiduna biha. Tidakkah manusia berjalan di muka bumi sehingga mereka punya hati yang dengan itu mereka berakal, ya kan? Wa qila li Ibnu Abbas bimadza niltal ilm, dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Qala bilisanin saul, dengan lisan yang suka bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang berfikir, kritis, berakal. Masalah ini panjang sebenarnya, tapi khulasahnya itu tadi. Kemudian apakah ada hubungan antara akal dengan otak? Yani hal al-alaqa baina al-aql wad dimagh. Naam. Jadi otak itu di antara sensor motorik, ya kan? Yang berhubungan dengan hati. Yang berhubungan dengan hati. Oleh karena itu seseorang apabila dibenturkan kepalanya, bisa gila enggak? Bisa gila. Hilang enggak akalnya? Hah? Hilang. Kalau ada gila hilang, akan menunjukkan otak atau kepala memiliki hubungan dengan akal, yang dengan itu seseorang bisa menyimpan, kan gitu, memori,
Makanya lupa ingatan itu sahih. Terjadi. Dipukul kepalanya, orang yang stroke itu hilang sebagian ingatan. Orang yang stroke karena sarafnya itu udah udah pada putus. Nah, Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang panjang. Antara hubungan antara diri, akal dan hati. Nah, ada pertanyaan? Fi soal. Taib, afwan. Tadi kita sebutkan bahwa Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa akal itu gharizatun la yu'raf illa bi fi'alihi fil qalbi wal jawarih. Akal itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada diri seseorang yang tidak diketahui kecuali dengan reaksi yang terjadi pada hatinya dan anggota tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan reaksi? yakni sikap. Sikap itu muncul dari hati dan anggota tubuh, dan anggota tubuh tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali terjadi kalamun nafs, sesuatu di dalam hati. Nah, la yaqdiru ahadun an yasifahu fi nafsihi wala fi ghairihi bighairi af'alihi. yakni seseorang enggak bisa mensifatkan akal itu pada dirinya dan tidak pula bagi orang lain kecuali dengan apa? Kecuali dengan reaksi tadi. yakni orang diam gini, bisa enggak kita bilang dia berakal atau enggak? Baru kenal Abu Ayyub. Ada antum orang baru kenal, gimana akal si fulan Abu Ayyub? Diam aja dia. Bisa diketahui tanpa reaksi di dalam hati dan anggota badan. Enggak bisa kan? Nah, makanya maksud itu tadi sikap itu akal gitu. Itu di antara akal. Lihat si fulan enggak berakal ini. Kenapa enggak berakal? Ya ini enggak peduli. Itu kan masih berakal juga. Bagaimana diketahui dari reaksi? Allahu a'lam. Ilahuna alhamdulillah.